Dan untuk informasi selengkapnya pemirsa kita akan langsung berbincang dan telah terhubung secara daring Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Selamat sore Mas Hamenang, apa kabar? Selamat sore Mbak, Alhamdulillah baik, terima kasih. Baik Mas Hamenang, mungkin pertama-tama boleh kita update terlebih dahulu terkait dengan jumlah korban. Apakah ini angkanya masih sama, ada 37 yang tengah mengalami perawatan dan juga 1 korban meninggal dunia atau sudah ada update terbaru? Jadi totalnya tadi jam 4 sore kami diberi update itu totalnya ada 133 orang yang terkena dampak keracunan ini. Di mana ada 82 orang yang lewat jalan, jadi setelah kemudian mereka diperiksa di posko itu kemudian memang boleh balik, mereka boleh balik. Terus kemudian ada 25 orang yang dirujuk untuk rawat inap di beberapa rumah sakit, kemudian ada 8 orang yang di puskesmas dan ada 8 orang juga yang di Tegalyoso. Selain itu juga ada masih 5 orang yang di rumah sakit Cakra dan memang ada 1 orang yang meninggal dunia. Totalnya 133. Baik, ini angka yang sangat besar ya Mas Hamenang. Mungkin bisa diceritakan kepada kami juga seperti apa sebenarnya kronologi terjadinya peristiwa ini dan acara halal bihalal seperti apa sebenarnya yang diikuti oleh para warga? Jadi memang budaya di kami, saya rasa juga di Jawa, setelah Ramadan, Idul Fitri biasanya mereka berkegiatan halal bihalal. Nah ini kebetulan salah satu warga, Pak Walio, menyelenggarakan acara halal bihalal. Nah, karena anaknya ini nampaknya di rantauan ada yang sukses, kemudian halal bihalalnya digelar cukup besar, mengundang warga dengan adanya hiburan wayang kulit. Nah, kemudian karena ada hiburan pentas seni wayang kulit, kemudian di situ ada hidangan yang dihidangkan kepada para tamu ini, yang dimasak oleh ibu-ibu yang ada di sekitar situ juga. Nah, ternyata setelah menghadiri kegiatan halal bihalal ini, kemudian hari berikutnya sudah mulai ada 1-2 yang merasakan mules, mual, terus kemudian diare, dan sebagainya, ada yang demam. Kemudian setelah melaporkan kejadian ke desa, akhirnya kami perintahkan Bu Camat untuk kemudian membuat posko, yang akhirnya langsung ramai di hari berikutnya sampai dengan update tadi sore itu tadi. Baik, nah untuk warga yang hadir di acara tersebut, Anda mengatakan data terbarunya kan Mas tadi jam 4 sore itu 133 yang terdampak. Nah apakah ini posko masih dibuka untuk menerima aduan terkait apakah masih ada penambahan korban? Dan untuk penyelidikan sendiri, sudah seperti apa perkembangannya? Dari mana sumber keracunan ini terjadi? Jadi kami memang buka posko, jadi dari awal ada yang melaporkan itu kemudian sampai hari ini. Dan poskonya itu pun lengkap. Di situ ada dokter, ada fasilitas kesehatan, sampai ada beberapa ambulan yang selalu standby. Ambulan ini ada 2 macam ambulan. Ambulan yang menjemput dari rumah warga yang terdampak ke posko. Kemudian ada yang satu lagi ambulan yang akan membawa warga ini dari posko untuk didistribusikan ke rumah sakit manakala memang dibutuhkan penanganan lebih lanjut. Yeah. Baik, dan untuk penyelidikan sendiri seperti apa Mas Hamenang? Apakah sudah mungkin dikerucutkan semakin diketahui dari mana titik sumber permasalahan ini terjadi? Makanan kah, minuman kah, atau seperti apa? Jadi untuk sampel lab sudah dilempar ke puskes yang di Provinsi Jawa Tengah, Balai Laboratorium Kesehatan, estimasinya kurang lebih 5 hari. Baru nanti kita bisa tahu apakah dari makanannya ataukah dari minumannya. Ini kami masih menunggu. Yeah. Baik, masih menunggu dan mungkin kapan kira-kira dapat diketahui? Sudah ada tanggalnya kah kira-kira Mas Hamenang untuk hasil lab ini? Lebih 5 hari, katanya estimasi kemarin 5 hari. Jadi dari dilempar sampel, diproses kurang lebih 5 hari. Baru nanti kita ketahui sebenarnya dari makanan atau minuman. Dugaan sementara yang jelas dari bakteri. Apakah nanti bakteri ini ada di makanan atau di minuman bakteri. Dan nampaknya tidak ada unsur kesengajaan. Memang benar-benar ya ini musibah lah seperti itu. Baik, kemudian untuk 1 orang yang dilaporkan meninggal dunia, mungkin bisa diinformasikan juga untuk profilnya, apakah ini merupakan seorang wanita atau laki-laki dan usianya, dan apakah dari dokter mengatakan memang penyebab utama kematian ini karena adanya konsumsi makanan atau minuman yang diduga beracun tersebut, atau seperti apa? Yang pertama, informasi yang kami terima, mohon maaf, yang bersangkutan ini ada menderita gangguan jiwa. Memang sudah sepuh, usianya 70-an tahun, inisialnya S.
Nah, kebetulan memang beliau ini aktif setiap ada kegiatan apapun itu mesti selalu datang. Kalau yang bersifat seremonial ada hiburan. Nah, biasanya beliau ini datang untuk kemudian ikut membantu-bantu, cuci piring lah, menyiapkan minuman lah, atau segala macam lah. Intinya bersih-bersih di belakang. Nah, kebetulan karena bersih-bersih selesai, terus kemudian diberi nasi 2 kotak. 1 kotak informasinya dimakan di lokasi, lah 1 kotaknya dibawa pulang yang sedianya mau dikasihkan istrinya karena mungkin jam 2 jam 3 pagi masih tidur, akhirnya justru dimakan sendiri, dua-duanya dimakan. Nah ya kejadiannya seperti itu. Kemudian beliau merasa pusing, mual, sesak nafas, dibawa ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit ternyata meninggal dunia di rumah sakit. Baik, lantas sejauh ini Mas Hamenang, dari pihak kepolisian yang dilibatkan mungkin sudah pihak mana saja yang dimintai keterangannya? Boleh diinformasikan mungkin penjelasan dari pihak catering mungkin atau dari pihak penyelenggara acara, warga yang melakukan halal bihalal itu seperti apa? Karena ini acara di kampung ya Mbak, ini tidak, jadi acara tersebut tidak memakai catering. Itu yang masak ibu-ibu di sekitar lokasi, istilahnya kalau di tempat kami rewangan. Jadi bahan makanan biasanya dari pihak tuan rumah ataukah yang membelikan yang rewangan itu dimasak bersama-sama di situ, ya kemudian disajikan. Nah, cuma sekali lagi kita belum bisa berandai-andai seperti apa. Yang jelas sampel dari makanan dan minuman ini sudah ada di lab. Nah, tinggal nanti kita tunggu hasil labnya seperti apa, baru nanti mungkin akan ada investigasi lanjutan dari pihak kepolisian. Saya rasa kemarin kepolisian juga sudah bergerak, sudah ke lokasi, juga ikut menjaga di posko, sekaligus mungkin sudah melakukan investigasi kepada mungkin yang masak-masak ini, ada sekitar 6 orang kalau nggak salah. Ya. Baik, kami akan kawal terus terkait dengan... Kami pemerintah daerah Mbak, kami juga kemarin langsung, yang pertama kami bikin posko, kemudian yang kedua kami juga sudah menyalurkan bantuan kepada seluruh para korban ini. Di sisi lain kan tidak semuanya punya BPJS, sehingga yang tidak punya BPJS kami bantu untuk kemudian bisa gratis. Dan yang tadi yang meninggal Pak S ini kemudian kami juga tadi berikan santunan untuk keluarganya. Baik, berarti sampai dengan saat ini pihak dari pemerintahan setempat terus mengawal ya bagaimana peristiwa ini dapat tangani dengan baik, termasuk dari sisi aspek kesehatan masyarakat dan pengungkapan apa yang menjadi akar dari permasalahan ini terjadi. Kami akan kawal terus dan kami nantikan informasi. Masih ada di sana, terus kemudian kita juga masih terus update di sana, dokter selalu standby. Ya kita menunggu, semoga sudah tidak ada lagi. Tapi pil pahit ya 200 orang itu kena semua kan begitu. Baik, kami akan nantikan update berikutnya dalam program berita satu yang lainnya. Terima kasih Bupati Klaten, Bapak Hamenang Wajar Ismoyo telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat.